Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah Gereja GKI Elim dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari ya, Selasa pertama. Ternyata kita sudah ditolong Tuhan berjalan selama 1 bulan ya. Dalam bulan Januari kita patut bersyukur, dan ibadah sore yang biasanya diadakan secara tatap muka masih berjalan dengan cara online, tapi puji Tuhan masih tetap jalan. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, biarlah hadirat-Mu turun menolong untuk kami bersama-sama menerima pesan firman-Mu, khususnya kami semua wanita pilihan Allah yang Kau percaya ya Tuhan untuk bersama suami hidup bersama-sama dengan keluarga, mengasuh anak-anak dan menyediakan hal yang penting di dalam keluarga kami. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema yaitu direndahkan Tuhan. Umat suatu saat bisa direndahkan Tuhan. Tidak apa-apa, WPA yang dikasihi Tuhan, atau Anda yang pada saat ini masuk untuk menikmati renungan ini, kalau Tuhan yang merendahkan kita, tidak apa-apa. Berarti Dia punya maksud yang sangat baik untuk kita. Kita akan melihat, menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang keempat. Satu pencobaan saja yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada 3 pencobaan kan di padang gurun ini, khusus 1 saja. Kalau diterangkan semua, di-share semua bisa 1 jam. Ya, kita sesuai dengan keperluan kita tentang pencobaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Anda semua sudah penuh dengan Roh Kudus ya, diperkenan akan mengalami pengalaman-pengalaman yang ada di depan kita ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus di dalam kita akan menolong kita. Ya, jadi Dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, luar biasa. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nanti akan lebih jauh diterangkan. Jadi manusia hidup itu tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. WPA yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini Yesus dalam keadaan yang terdesak, harus segera makan. Dan yang luar biasa, pada saat yang terdesak itu, iblis menawarkan sebuah jalan keluar. Bisa saja wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, ke depan ini, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita, keluarga kita, atau apapun aktivitas kita, akan dihadapkan dengan suatu peristiwa yang membuat kita terdesak dan harus segera mengambil sebuah keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu tidak boleh salah.
di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Dia menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya, harus tetap setia, bergantung harap kepada Dia. Dalam hal ini lapar ya, saya sampaikan, saya sharekan, bicara mengenai kebutuhan kita ke depan ini yang sangat-sangat mendesak. Ragam-ragam bentuknya, banyak ragam bentuknya di setiap pribadi, setiap keluarga, dalam setiap aktivitas pekerjaan. Banyak pergumulan-pergumulan di sana. Dan ini mepet sekali untuk segera mengambil keputusan. Lalu iblis datang kepada Yesus. Jalannya jalan pintas. Kamu kan berkuasa, kamu kan anak Allah. Rubahlah batu itu menjadi roti. Waspada, BPA, saya, keluarga saya ke depan ini akan ada sebuah peristiwa-peristiwa besar mungkin yang itu seizin Tuhan. Bahwa kita pun sedang menghadapi ini, ya kalau kita tidak waspada, kita bisa stres, kita bisa depresi, dan kita bisa bingung. Ya nanti kita bisa melihat contoh-contoh kaitannya dengan pembacaan kita ini sampai dengan ayat 4 tadi. Di sini ada tanda bintang yang ke bawah itu. Setelah kita baca, kita lihat ternyata adalah dari Ulangan 8 kisahnya. Disebutkan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita baca ya, Bapak Ibu, ini sangat penting. Dan ini sungguh pesan untuk kita. Kalau 2020 plus 1 bulan ini kita sudah lewati bersama Tuhan. Tuhan ingin yang kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai bapaknya ini terus di dalam bimbingan dan didikannya Dia. Ulangan 8 ini judulnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Di sini pembukaannya adalah tetap bersyukur saat-saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang terdesak, keadaan-keadaan yang darurat. Ayat 1 dikatakan, Ulangan 8, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Tema tahun ini setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dengan setia itu, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, janji Tuhan itu adalah negeri atau berkat yang dijanjikan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b, aku memberikan kepada kamu hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang dijanjikan kepada orang yang terpanggil, orang yang terpilih. Ingatlah, jadi janji Tuhan itu untuk kita memiliki berkat hidup kelimpahan itu dikatakan itu disertai dengan sumpah. Dia yang berjanji, dia bersumpah. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Di sini dikatakan dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi peristiwa-peristiwa itu seizin Tuhan, WPA yang dikasih Tuhan. Yaitu maksud yang pertama, Tuhan itu mau melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tetap berpegang pada perintahnya atau kita ini berharap kepada yang lain. Kalau di dalam Yeremia 17 dikatakan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri atau hati yang menjauh dari Tuhan. Ketika jalan-jalan pintas itu banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan. Tadi di sini jelas iblis menawarkan. Bahkan juga mungkin orang menawarkan lebih baik caranya seperti ini. Makanya Daud itu termasuk teladan kita. Saat-saat kepepet, dia selalu menanyakan kepada Tuhan. Tuhan, ada peristiwa seperti ini, bagaimana aku harus mengatasinya? Majukah atau aku diamkah atau bagaimana? Lalu Tuhan memberi petunjuk.
Karena Daud sangat percaya bahwa dia dipilih, dia dipilih untuk memimpin bangsa umat pilihannya. Dan dia percaya beliau yang memilih dia bertanggung jawab untuk ngopeni, ngurmati dia. Jadi tujuan daripada peristiwa-peristiwa yang sangat mendesak itu adalah sebetulnya untuk merendahkan kita serendah-rendahnya. Dikatakan di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang dikatakan miskin di hadapan Allah, memiliki kerajaan Allah atau kerajaan surga. Luar biasa ya. Saya lanjutkan. Apakah Tuhan mau melihat sampai ke dasar hati kita? Mulai pikiran kita kemana-mana. Apalagi seorang wanita, seorang ibu. Ngene apa? Apa? Mungkin bisa saja seperti Naomi ngomong kepada suaminya, kalau kita ngalami kelaparan seperti ini, di sana lebih makmur, kita ke sana saja. Itu salah satu keputusan yang diambil oleh keluarga Elkana. Jadi umat Israel dalam kisah ini sedang direndahkan Tuhan. Dari pemimpinnya sampai semualah tua-tua di situ, mau dilihat Tuhan hatinya. Yang kedua dikatakan tetap berpegang pada perintahnya atau berpegang kepada yang lain. Siapa yang menjadi pegangan atau yang akan menjadikan jalan keluar? Kenapa dikatakan seperti itu? Lalu saya dikatakan, di sini dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberimu engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Supaya umat selalu mempercayai bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Atau firman-Nya itu berkuasa membuat yang tidak ada menjadi ada selama 40 tahun itu. Kan kita melihat Israel kan dihadapkan dengan hal-hal yang sangat mendesak. Termasuk salah satunya mereka dihadapkan dengan Laut Teberau. Musuh di belakang, kanan kiri, yang ada adalah gunung-gunung. Mazmur pasal 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ujung-ujungnya kehendak Tuhan dalam saat perendahan itu, dalam keadaan terdesak itu, supaya tetap berpegang kepada janjinya. Tapi kenyataannya Israel itu lebih memilih untuk tidak percaya. Wah, ini kami mau dibunuh oleh Musa. Mereka marah kepada Musa, memberontak kepada pemimpin, memberontak kepada Tuhan. Kau mau membunuh kami, mau membantai kami di sini. Lebih enak lagi, sebetulnya lebih enak kami hidup di Mesir, katanya. Ya, Israel singkatnya memilih untuk bersungut-sungut, memberontak dan melawan Allah, tidak percaya lagi atau berpegang lagi kepada yang namanya firman Tuhan. Ya, akhirnya ya Tuhan ya tetap memberi mereka, mengampuni kesalahan mereka. Sehingga pada suatu saat dalam kisah ini, Tuhan itu memerintahkan dari mulutnya keluar firman, jadilah yang namanya mana. Makanan malaikat-malaikat yang sebetulnya spesial menjadi makanan malaikat diberikan kepada umat Israel. Yang dikenal bangsa yang sering bersungut-sungut, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Sampai dikatakan di sini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bahkan ayat 4 dikatakan, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya, dengan Tuhan mengatakan kepada kita WBA selama ini, tahun 2020 sampai hari ini, pada kenyataannya engkau masih berpakaian. Pakaianmu indah-indah, kamu sehat-sehat, tidak ada yang sakit, tetap dipelihara selama ini. Ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak-anaknya.
Jadi apa yang sedang terjadi atas kita ini, tadi saya katakan di atas ibu-ibu, bahwa lebih baik kalau Tuhan itu yang merendahkan kita. Maksudnya dia itu mau menyatakan kemuliaannya untuk menolong memberkati kita, sekalipun keadaan-keadaan itu sangat mendesak kita. Ya, tetap berpegang kepada janji-janjinya sampai dikatakan supaya engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu sedang mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Diulangi lagi BPA, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, artinya janji-janji Tuhan untuk tahun 2021 itu adalah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. BPA yang dikasihi Tuhan, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, di tengah-tengah situasi resesi ini malah kita resepsi, berkat Tuhan disediakan. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ya, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Hei WPA, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila dan seterusnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, jemaat WPA yang dikasihi Tuhan? Ya, mari kita tidak mengulang pengalaman yang jelek yang dilakukan oleh bangsa Israel. Senior-senior kita, leluhur kita, saat dididik Tuhan, saat direndahkan, ya, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetapi mari kita, umat yang dipanggil, umat yang dipilih, marilah kita semua tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Bahwa Dia yang berjanji tidak lalai, tidak lupa untuk menempatinya. Kalau Dia berjanji dengan bersumpah kepada Abraham dan keturunannya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari semut. Semut itu pada musim-musim, ya pada saat-saat musim, dikatakan dia itu mencari makan. Pada saat musim untuk bisa mencari makan, dia mencari makan sebanyak-banyaknya. BPA yang dikasihi Tuhan, masa lockdown, masa karantina, masa ada banyak kita waktu di rumah itu, sebetulnya lebih banyaklah kita ini, lebih banyak waktu untuk mengkonsumsi, untuk makan firman sebanyak-banyaknya seperti semut. Belajar dari semut, mengumpulkan makanan-makanan rohani sebanyak-banyaknya. Iman kita ini diberi makan firman sebanyak-banyaknya, baik firman yang logos tertulis maupun firman-firman yang pewahyuan, kita masukkan semuanya sampai kenyang. Dikatakan saat-saat peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi, saat-saat kita mengalami masa-masa yang namanya sedang direndahkan Tuhan, diperkenan Tuhan, menghadapi ujian-ujian yang sangat mendesak kita. Kita seperti Daud, ya, dia berkata, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Aku tetap mengandalkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Penjagaku tidak pernah tertidur, penjagaku tidak pernah terlelap. Itu yang harus kita lakukan. Ya, tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia tidak hidup oleh roti saja, oleh makan minum secara fisik,
tetapi oleh firman Tuhan, oleh janji-janji Tuhan. Mari kita belajar dari semut, makan makanan, menu-menu rohani. Pumpung kita banyak waktu di rumah, kesempatan-kesempatan. Jangan berkata kok di rumah terus, kok di rumah terus. Kalau mungkin maksud Tuhan, mesbah pagi hari, mesbah petang hari, mesbah malam, supaya kita bangun kembali, supaya iman kita selalu teguh berdiri, kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan kalau kita penuhkan atas kita, perlengkapan senjata ilahi kita menjadi penuh. Ya, sehingga kita menghadapi musuh itu seperti Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu WPA yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk malam hari ini. Renungkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Mazmur 1 dikatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa, WPA yang dikasih Tuhan. Bapa, berkatilah wanita pilihan Allah dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Diberkati semuanya. Sadar ketika dalam keadaan terdesak, ternyata Tuhan seperti bapak terhadap anaknya, mendidik anaknya, memberikan yang terbaik kepada WPA. Tuhan mau campur tangan menolong supaya di tengah-tengah perendahan itu Tuhan melihat hati kami, hidup kami tetap percaya kepadamu, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berkati WPA dengan karyanya dalam mendampingi suami atau dalam mengasuh anak-anak atau dalam memimpin keluarga. Apapun keluar masuknya diberkati dan firman ini dihidupi bersama-sama. Berkati pengurus, berkati semua WPA dimanapun berada, termasuk yang mendengar firman Tuhan ini. Kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham turun atas kita semua. Dan kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom WPA. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.